Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Insani Permana. Saya dari kelas Manajemen C, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Saya di sini akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Mukhtar, dalam mata kuliah Komputer Bisnis 2 atau biasa disingkat Kombis. Tugas saya di sini yaitu pertama-tama saya akan mencari dua artikel terkait sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Untuk platform yang saya gunakan di sini, saya menggunakan Google Cendekia, dan tadi sebelumnya saya sudah searching gitu, mempersiapkan kira-kira artikel yang mana nih yang cocok seperti itu. Oke, langsung saja. Di sini saya akan sistem informasi dan lalu di sini saya searching. Nah, di sini keluar banyak sekali website atau terkait artikel tentang sistem informasi manajemen itu sendiri. Dan di sini saya menggunakan artikel yang ini, dan kita tunggu loadingnya sampai selesai terlebih dahulu. Oh, di sini di download. Buka. Mohon maaf, mungkin ini rada nge-lag lah. Lumayan lama ternyata. Nah, di sini ada sistem informasi manajemen dari Universitas Putra Batam. Terkait artikel di sini, kita percepat saja. Contoh artikel itu ya kurang lebih seperti ini lah. Jadi secara singkat, sistem informasi manajemen itu terdiri dari banyak hal. Yang pertama mungkin tentang pengantar sistem informasi manajemen, kemudian ada pendekatan-pendekatan atas sistem informasi. Jadi beberapa pendekatan, contohnya pendekatan teknis, perilaku sistem sosioteknis. Ya, mungkin hanya sekedar membaca-baca sih. Dan untuk detailnya itu ada di dalam artikel ini gitu. Baik, kemudian ada satu lagi yaitu sistem informasi akuntansi atau sering disingkat SIA. Nah, untuk sistem informasi akuntansi di sini saya menggunakan website ini sebagai acuan untuk pemahaman saya. Artikel ini diambil dari buku George Herbert Nard dan William S. Hopwood, yaitu tentang sistem informasi akuntansi. Kemudian
ada juga dari Joseph W. Wilkinson, Michael G. Sherlock, dan berjudul Accounting Information System, Essential Conception and Application. Jadi sistem informasi akuntansi ini lebih ke keputusan-keputusan yang diambil gitu, kemudian dilaporkan atau bisa berupa administrasi. Mungkin untuk selanjutnya masuk ke latihan praktis komputer bisnis 2. Di sini saya langsung diarahkan ke link dropbox.com, dan kemudian di sini saya akan mendownload yang tertera di pojok kanan atas. Nah, di sini saya ke unduhan langsung karena saya juga tidak memiliki akun Dropbox gitu. Nah, setelah di-download, di sini saya sedikit membuka dan menginformasikan gitu bahwasannya buku latihan praktikum ini juga dijadikan sebagai salah satu metode gitu dalam saya belajar terkait praktikum komputer bisnis 2 yang saat ini saya pelajari gitu. Mungkin untuk tugas yang pertama ini cukup, dan kita lanjut ke tugas yang selanjutnya yang sudah saya rangkum juga dalam satu file, yaitu dalam Microsoft Word. Nah, jadi yang kedua ini tentang pemahaman gitu terkait saham itu apa, kemudian segmen saham berdasarkan perusahaan itu bagaimana, laporan keuangan itu bagaimana yang mempengaruhi naik turunnya saham dan sebagainya. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait apa itu saham gitu. Jadi saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Kata saham itu sendiri juga diambil dari bahasa Arab yang artinya bagian atau bagian kepemilikan. Ya, mungkin untuk sebagiannya ada tertera, saya ketikkan, saya tulis di sini. Dan untuk pemilik saham itu ya bisa dikategorikan juga pemilik perusahaan. Jadi intinya semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaannya di perusahaan tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada segmen saham berdasarkan perusahaan. Ada 3 segmen dalam saham berdasarkan perusahaan, tapi di sini saya mengambil berdasarkan pasar gitu. Maksud dari segmen pasar itu jadi arah di pasar itu bagaimana gitu. Tetapi segmen saham ini berdasarkan perusahaan-perusahaan yang ada gitu. Yang pertama itu ada pasar reguler. Jadi di pasar reguler ini transaksi dilakukan dalam satuan lot perdagangan atau round lot. Kemudian dalam satuan perdagangan ini, satu lot sama dengan 100 lembar saham perusahaan. Kemudian yang kedua ada dari pasar tunai. Transaksi juga dilakukan dalam satuan lot perdagangan seperti pada dasar pasar reguler, tetapi bedanya transaksi pada dasar nilai hanya berlangsung pada sesi 1 dan penyelesaian transaksinya dilakukan pada hari yang sama. Jadi lebih ke hanya terjadi satu kali transaksi gitu. Kemudian di sini ada pasar negosiasi. Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual.
serta menggunakan satuan lembar. Jadi, maksud dari pasar negosiasi ini adanya negosiasi gitu dalam transaksi yang dilakukan antar perusahaan tersebut. Jadi tidak langsung menyepakati, tetapi ada saling ya mungkin atas dasar kepentingan keuntungan juga lah. Kemudian di sini ada yang ketiga, laporan keuangan. Laporan keuangan ini saya ambil contohnya dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero pada tanggal 31 Desember 2018. Jadi contoh laporan keuangannya itu seperti ini. Ada beberapa lembar dan kalau saya jelaskan satu persatu juga waktunya tidak akan cukup. Jadi langsung saja saya lewatkan. Lanjut ke selanjutnya, yaitu yang keempat, apa sih yang mempengaruhi naik turunnya saham? Nah, di sini yang saya akan sedikit menjelaskan gitu terkait yang mempengaruhi naik turunnya saham itu tingkat inflasi, deflasi juga sangat mempengaruhi. Karena pada dasarnya yang dijadikan acuan dalam perusahaan atau oleh perusahaan gitu yaitu Bank Indonesia. Jadi apabila Bank Indonesia menyeret harga saham naik atau turun, ya saham tersebut harus menaikkan gitu dan menurunkan, mungkin seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada jumlah dan daftar saham berdasarkan arca. Di sini saya mengambil salah satu contoh dari apa ya namanya? Dari Pusat Pertanian lah. Di sini ada 5 saham. Yang pertama itu ada tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Kenapa saya merekomendasikan dari pertanian? Karena menurut saya pribadi itu adalah saham yang sangat bermanfaat gitu dan bagus juga di kalangan pasaran, karena tanaman, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan itu adalah sudah menjadi pokok dari kehidupan gitu. Jadi yang namanya dari alam gitu itu tidak bisa lepas jauh gitu dari kehidupan. Nah kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah istilah dalam saham. Yang pertama itu ada blue chip, middle cap, dan small cap. Saham blue chip merupakan saham lapis satu yang berfungsi menggerakkan indeks harga saham gabungan atau IHSG dengan kapitalis pasar mencapai di atas 10 triliun rupiah. Kemudian saham blue chip umumnya memiliki harga tinggi, volatilitas cenderung rendah, dan memiliki fundamental perusahaan yang kuat. Kemudian saham middle cap atau mid cap yang merupakan saham lapis kedua dengan kapitalis pasar antara 500 miliar rupiah sampai dengan 10 triliun rupiah. Nah, kemudian selanjutnya ada saham small cap, memiliki volatilitas yang tinggi dan cenderung menjadi incaran spekulan untuk dipermainkan harganya, atau disebut juga saham gorengan. Kemudian selanjutnya ada emiten dan efek. Efek merupakan surat berharga seperti surat pengakuan uang, utang maksud saya. Kemudian saham atau obligasi yang bisa diperdagangkan seperti itu. Kemudian sementara emiten yaitu pihak atau perusahaan yang menawarkan efek kepada investor melalui penawaran umum seperti itu. Kemudian ada juga bullish dan bearish. Bullish merupakan kecenderungan harga saham untuk bergerak naik dalam periode tertentu, sementara bearish merupakan lawan kata dari bullish atau kecenderungan harga saham mengalami penurunan seperti itu. Setelah itu ada profit taking.
cut loss, dan stop loss. Di sini saya langsung menjelaskan saja. Profit taking merupakan aksi ambil uang para investor dengan cara menjual seluruh atau sebagian saham di saat harganya lebih tinggi. Kemudian cut loss merupakan upaya yang dilakukan investor untuk membatasi kerugian dengan cara menjual saham karena harga saham bergerak berlawanan. Sementara stop loss merupakan teknik memasang order yang dibaca otomatis oleh sistem saat posisi harga saham yang menyentuh level tertentu. Di sini ada juga IPO, listing, delisting. Kemudian ada buyback, kemudian ada auto reject, suspend, dan halting. Yang apabila dijelaskan mungkin akan panjang lah. Kemudian yang ketujuh yaitu ada menabung di bank atau nabung saham seperti itu. Nah, di sini apabila mengambil dari sudut pandang risiko, perbedaan menabung dan investasi tentunya memiliki risiko yang sangat tinggi. Dan untuk di investasi saham itu sendiri, risiko yang dikeluarkan itu apabila kerugian yang menjadi risiko itu akan menjadi risiko yang sangat fatal seperti itu. Dan terkait bunga dalam berinvestasi itu sangat besar sekali gitu untuk bunga yang didapatkan ketika kita mendapatkan laba seperti itu. Dan perbedaan menabung di bank itu bunga serta kerugiannya pun akan tidak terlalu bergerak atau tidak terlalu tinggi seperti itu. Bunga juga rendah dan kemudian ya risiko kerugiannya juga sedikit lah. Nah, mungkin seperti itu dari tugas yang kedua ini. Ada satu lagi tugas, yaitu menginstal aplikasi. Dan untuk yang menginstal aplikasi karena diinstal di dalam Android, maka dari itu saya akan pindahkan ke Android. Check it out. Nah, sekarang sudah berubah di Android dan lanjut ke tugas selanjutnya, yaitu di sini pertama-tama saya akan mendownload aplikasi yaitu Stockbit. Nah, di sini kita langsung install saja. Setelah di-download nanti akan dibuat akunnya seperti itu. Baik, kita tunggu dulu beberapa menit, beberapa detik mungkin ya. Aduh. Nah, sekarang lagi install nih. Nah, setelah Stockbit, kemudian download aplikasi RTI Business. Nah, di sini kita tinggal langsung install saja. Untuk ukuran tidak terlalu besar, ya mungkin 2 MB lah. Ya 2 MB, di sini tertera 2 MB. Oke, setelah sudah download, terakhir kita mendownload Neohost Mobile. Di sini ya cukup besar. Dan untuk mengefektifkan waktu, kita langsung selesaikan saja. Nah, kawan-kawan, sekarang sudah download Neohost Mobile dan langsung saja kita masuki aplikasi yang pertama, yaitu Stockbit. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam aplikasi Stockbit dan pertama-tama yang saya akan lakukan yaitu daftar terlebih dahulu. Di sini ada daftar dengan Google dan daftar dengan Facebook. Baik, daftarkan saja dengan email ya, berarti daftar dengan Google.
Di sini saya menggunakan Google. Nah, yang permanen Rahman 71. Nah, setelah ini tinggal langsung masukkan saja nama saya pribadi, nama Insanify, kemudian follow hanya dapat. Oh, di sini username bukan nama. Berarti username. Nah, biar tidak jauh beda dengan alamat email lah. Validate. Nah, untuk passwordnya percepat terlebih dahulu dan nah, password sudah berhasil dibuat dan kemudian tekan selanjutnya, masukkan nomor telepon, verifikasi lampu lalu lintas. Ya beginilah. Di sini kita percepat saja. Nah, setelah tadi menyelesaikan captcha atau teka-teki, kalian akan menerima SMS. Dan di sini ya untuk verifikasi kode. Di sini saya masukkan 4 digit angka dan 28. Nah, ini dia. Setelah ini ya lewati sajalah. Autan fingerprint oke. Nah, di sini ada bermacam-macam saham. Nah, di sini saya sudah selesai membuat akun trading Stockbit dan kemudian ada RTI bisnis. Buka. Di sini saya akan registrasi atau membuat akun. Registrasi, enter email valid, masukkan email, kemudian password. Untuk password kita pause terlebih dahulu. Nah, kali ini semua sudah diisi, tinggal checklistkan saja, kemudian regis. Tidak sekarang. Dan please make yes. Dan kita masuk ke alamat email. Nah, di sini ada RTI bisnis. Masuk. Di sini kita langsung ke sini dan email sudah diverifikasi. Setelah diverifikasi, Gmail kita matikan, kemudian kita login. Iya, dan untuk ini kita pause terlebih dahulu. Setelah selesai registrasi, sekarang kita tinggal login saja. Nah, setelah login akan seperti ini tampilannya. Nah, setelah login seperti ini, ya beginilah. Nah, dan sekarang tugas saya sudah selesai, yaitu membuat akun di Stockbit dan RTI bisnis. Kalau begitu, saya Rahman Insani Permana izin pamit undur diri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye bye.